Halo, apa kabar Ruang Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 24 April 2023. Sajian utama hari ini antara lain: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sholat Id di Masjid Agung Palembang. Warga gunakan perahu ketek untuk sholat Id. Dan jangan lewatkan hampers kue Maksuba laris manis. Pemirsa, inilah seputarannya Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sesuai keputusan pemerintah, Sabtu pagi masyarakat Indonesia melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan momen Lebaran tahun ini istimewa menjadi cita-cita bersama dalam bermoderasi beragama yang penuh toleransi. Dari atas jembatan Ampera, puluhan ribu masyarakat Kota Palembang antusias mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri yang biasa digelar di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikromo. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama sejumlah jajaran Pemprov Sumsel melaksanakan sholat Idul Fitri bersama puluhan ribu masyarakat Kota Palembang. Herman Deru menyebutkan momen Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah kali ini sebagai kemajemukan dan momen istimewa bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sikap saling menghormati dan toleransi yang tinggi menjadi cita-cita bersama dalam bermoderasi beragama. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa meski dalam perbedaan, masyarakat Indonesia tetap berbineka tunggal ika. Kemajemukan dan keistimewaan bagi kita semua. Saling menghormati, bertoleransi yang tinggi menjadi cita-cita kita bersama dalam moderasi beragama. Kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita meskipun berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang diikuti Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama jajaran Pemprov Sumsel di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikromo diimami langsung Ustadz H.A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, momen Hari Lebaran 1 Syawal 1444 Hijriah, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengajak masyarakat membangun rasa kasih sayang di tengah perbedaan. Hal ini disampaikan Harnojoyo dalam sambutannya saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Palembang Sabtu pagi. Melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikromo selalu menjadi rutinitas Wali Kota Palembang Harnojoyo setiap tahunnya. Bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Harnojoyo melaksanakan sholat Idul Fitri bersama jajaran pemerintah Kota Palembang dan puluhan ribu warga Kota Palembang. Pasca pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Palembang sudah dapat dilaksanakan masyarakat Kota Palembang. Mewakili keluarga dan pemerintah Kota Palembang, Harnojoyo mengucapkan selamat merayakan Hari Lebaran bagi masyarakat Kota Palembang. Harnojoyo juga mengajak Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah menjadi momen bagi masyarakat untuk membangun rasa sayang satu sama lainnya di tengah perbedaan. Dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri, serta senyum yang manis, kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda, seraya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Antusias masyarakat Kota Palembang hadir untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Palembang. Bahkan sepanjang 1 km lebih, warga Kota Palembang memenuhi Jembatan Ampera dan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Merdeka untuk melaksanakan sholat Id. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kawasan Ulu dan Ilir Kota Palembang yang dipisahkan Sungai Musi menjadi momen serta tradisi bagi warga seberang Ulu menunaikan sholat Id di Masjid Agung menggunakan moda transportasi sungai. Tradisi ini juga menjadi berkah bagi para sopir perahu ketek. Momen unik terlihat di tepian Sungai Musi saat masyarakat Ulu Kota Palembang berbondong-bondong menggunakan perahu ketek menyeberangi Sungai Musi untuk menunaikan ibadah sholat Id di masjid tertua di Kota Palembang, Masjid Agung Jayawikromo. Momen ini pun menjadi berkah bagi para pengemudi perahu ketek. Bagaimana tidak, ramainya warga yang menunaikan sholat Id berimbas meningkatnya omset para pengemudi. Jika biasanya hanya 2 kali penyeberangan penumpang, akan tetapi di momen fitri ini mereka pun banjir penumpang bahkan berkali-kali lipat. Untuk tarif angkutan yang diberlakukan biasanya Rp5.000 per orang atau kumulatif Rp30.000 dalam satu perahu. Kita ini setiap tahun nyebrang ke waktu Covid kami di kampung tolah. Di kampung. Tidak ada nyebrang waktu. Tidak nyebrang. Kenapa sholat Idnya di Masjid Agung, Pak? Ya, Masjid Agung. Ya, kenapa Pak pilih di sana? Kan masih banyak masjid di sana. Memang benar masih banyak nih, cuma itu masjid tua. Kesannya lebih ini. Yang paling banyak emang ini. Kalau 2 tahun kemarin kan Covid. Agak sepi. Sepinya gimana, Pak? Sepinya? Kan masih dapat Covid kemarin. Ah. Jadi agak kurang. Berapa kali ngangkut kemarin? Paling 2 kali. 2 kali. Sekarang udah 4 kali, 5 kali ya? 5 kali. Oh, bisa sehari bisa dapat berapa, Pak? Dari ini? 400.000 kadang. 400.000. Oh, kalau di harian? Harian kadang-kadang 200. 200. Oh, ini 2 kali lipat ya? Iya. Oh, dengan Bapak. Tak hanya digunakan sebagai moda transportasi dalam pengangkutan jamaah sholat Id, Sungai Musi pun digunakan masyarakat untuk mengambil wudhu, lantaran ramainya warga yang antri wudhu di Masjid Agung Jayawikramo. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 terjadi kenaikan arus lalu lintas pemudik di Tol Palembang Lampung. Kenaikan cukup signifikan mencapai 108% atau sekitar 16.000 kendaraan dari kondisi normal, sekitar 7.700 kendaraan per hari. Arus lalu lintas kendaraan pada eksit tol Palembang Lampung terpantau ramai lancar, baik arus kendaraan dari arah Pulau Jawa maupun dari arah Palembang menuju arah Pulau Jawa. Terhitung sejak H-8 terjadi lonjakan arus kendaraan. Dalam kondisi normal terdata sekitar 7.700 kendaraan, namun sekarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar 108% atau 16.000 kendaraan melintas per hari. Diprediksi kenaikan arus kendaraan lalu lintas akan terus bertambah, terutama pada kendaraan golongan 1 atau kendaraan pribadi yang didominasi pemudik dari Pulau Jawa. Untuk lalin arus mudik sudah mulai terlihat, yaitu di H-8 tanggal 14 April 2023 terjadi peningkatan sebesar 46% dengan terhadap lalin normal. Alhamdulillah tolnya lancar, tidak macet. Nah, tapi sedikit di penyeberangan dari Merak Bakauni kita ngantri sampai 8 jam. Mengantisipasi terjadinya antrian kendaraan yang menumpuk pada puncak arus mudik, pihak pengelola jalan tol Waskita Sriwijaya Tol melakukan penambahan pada gardu satelit gerbang tol dari 4 gerbang tol menjadi 7 gerbang tol. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi terus gencar menghimbau pemudik agar berhati-hati selama melakukan perjalanan mudik. Pendekatan humanis pun dilakukan, jangan sampai arus mudik membawa petaka. Mudik merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi para pemudik dan juga keluarga. Selama perjalanan mudik, hendaknya berhati-hati agar tidak membawa petaka dan penyesalan. Satlantas Polres Oki terus gencar memberikan himbauan kepada para pemudik. Tidak hanya kepada pemudik yang sedang memacu kendaraannya, tetapi juga kepada pemudik saat sedang beristirahat. Himbauan ini dilakukan dari siang hingga malam hari dengan harapan arus mudik tahun 2023 aman dan lancar, serta tidak ada tragedi ataupun cerita menyedihkan di balik arus mudik yang dilakukan. Kasat Lantas Polres Oki AKP M. Sadeli menyatakan pihaknya akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan bagi para pemudik untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama dalam perjalanan. Para pengendara roda 4, kita menghimbau kepada mereka karena ini jalan tol, karakteristik jalannya yaitu lurus. Jadi himbauan kita kepada para pengguna jalan tol di terpeka ini, apabila capek, lelah, ngantuk, istirahat terlebih dahulu.
Jadilah pemudik yang cerdas, istirahat jika lelah, tidak aman jangan mendahului. Jangan pacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Konsentrasilah dalam berkendara dan jangan lupa berdoa agar selamat. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Hampers kue maksuba laris manis. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, diduga dendam, 2 pemuda di Palembang diserang 3 kawanan pelaku menggunakan senjata tajam. Akibatnya 1 tewas dan 1 kritis. Polrestabes Palembang mendatangi rumah duka Ari 24 tahun korban penyerangan di Jalan Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Korban tewas dengan luka di wajah akibat luka bacok dalam peristiwa penyerangan oleh kawanan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban yang sedang duduk di pinggir jembatan Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, tiba-tiba didatangi 3 kawanan pelaku membawa senjata tajam. Korban yang sempat melarikan diri dan bersembunyi di kolong rumah warga meregang nyawa akibat terkena bacokan di wajah. Sementara teman korban Ferry mengalami luka bacok di tangan dan dilarikan warga ke rumah sakit. Yang datang? Yang datang, yang tiga. Mau awak saja nggak lo, macam mana? Mak saja kalau. Nganu kalau tiga-tiganya? Iya nganu kalau tiga-tiganya, kompak lalu. Kasus penyerangan yang menewaskan 1 orang ini masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara motif penyerangan karena dendam. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, momen Lebaran Idul Fitri tahun ini dimanfaatkan warga Palembang berkunjung ke Rutan Pak Jo untuk bertemu langsung dengan keluarganya. Untuk mempermudah berkunjung, warga menggunakan aplikasi Burgo Rajo buatan petugas rutan. Setelah ditiadakan selama pandemi COVID-19, kini warga Palembang bisa berkunjung kembali dengan warga binaan permasyarakatan pada saat Hari Raya Idul Fitri di Rutan Kelas 1A Pak Jo, Palembang. Petugas rutan membuat terobosan baru berupa aplikasi Burgo Rajo, yakni berkunjung keluarga Rutan Pak Jo. Sebelum berkunjung, warga diarahkan mendaftar terlebih dahulu menggunakan aplikasi tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Pak Jo Palembang, Bistok Situngkir menyatakan, terobosan aplikasi ini digunakan untuk mempermudah warga saat mengunjungi keluarganya yang tengah menjalani masa tahanan di rutan. Berkunjung keluarga Rutan Pak Jo, ya. Jadi aplikasi itu kita dibuat nanti keluarga itu mengisi di aplikasi itu, kemudian kita mengirim ke rutan, kemudian kita tentukan mereka mau berkunjung hari apa, jam berapa, nanti kita tentukan sesuai dengan urutan mereka pendaftaran. Diberikan waktu hanya 15 menit oleh petugas rutan, sanak keluarga memanfaatkan momen ini dengan bertemu langsung keluarga mereka. Meski hanya menikmati makanan khas Lebaran bersama, hingga ada warga yang terisak tangis terharu saat bertemu dengan keluarga. Jika warga yang ingin berkunjung namun tak punya aplikasi, petugas masih mengizinkan warga untuk masuk ke Rutan Kelas 1A Pak Jo Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, salah satu kue basah yang tak pernah absen dihidangkan saat Hari Raya Idul Fitri di Bumi Sriwijaya adalah maksuba. Kue khas ini bercita rasa manis dengan tekstur lembut, menjadi pilihan tepat sebagai hampers yang elegan untuk dikirimkan kepada keluarga tercinta. Hidangan lebaran tak lengkap rasanya tanpa kue basah khas daerah. Di Palembang, maksuba menjadi salah satu kue favorit warga. Di Gerai If Donut Cake and Bakery, kawasan Jalan MP Mangkunegara Palembang, banjir pesanan kue maksuba mendekati lebaran. Membuat kue basah yang satu ini, bahan utamanya telur, mentega, susu, garam, dan vanili. Dicampur telur dan gula, kocok sampai halus. Tambahkan susu, mentega cair, garam, dan vanili. Kemudian aduk hingga merata sambil panaskan oven selama 15 menit. Ambil adonan 1 sendok sayur penuh, masukkan dalam loyang yang diolesi mentega. Panggang hingga 10 menit atau sampai warnanya kecoklatan. Ulangi masukkan adonan dalam loyang sampai adonan habis. Panggang 25 menit agar matang merata, maksuba pun siap. Salah satu pembeli, Safety, menyatakan kue maksuba menjadi salah satu kue basah yang tak pernah absen saat lebaran, selain kue khas Palembang lainnya. Itu kan makanan kudapan khas Sumsel Palembang, jadi saya memang sudah khas untuk di rumah itu untuk hidangan hari raya pasti maksuba. Untuk rasanya sendiri Mbak gimana? Maksuba itu biasanya legit rasanya. Pemilik gerai If Natalia mengaku permintaan maksuba semakin meningkat jelang lebaran. Terlihat dari penjualannya mencapai 50 loyang lebih per hari. Bahkan pesanan sudah ada sejak sebelum Ramadan untuk dijadikan hampers. Meningkat ya dari hari-hari biasanya. Misalnya yang hari-hari biasanya kita mungkin jualnya tidak terlalu banyak, tapi menjelang puasa dan lebaran banyak, karena banyak juga yang mau dijadiin hampers sama untuk oleh-oleh. Kue maksuba dibanderol mulai Rp260.000 hingga Rp380.000 per loyang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya, Katrina Marini, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.